Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, kita akan berbicara tentang tadabbur Al-Qur'an ya. Tepat di bulan Ramadan, hari yang keberapa ini, Mas? Insyaallah hari ke-8. Hari ke-8. Ada yang hari ke-9. Hari ke-9. Sudah hampir berakhir sepertiga bagian yang pertama. Ya, betul. Nah, apa yang telah kita perbuat di dalam waktu yang berjalan demikian cepat ini, maka kita bisa mengoreksi ya, supaya Ramadan ini tidak berjalan meninggalkan kita dengan percuma atau sedikit manfaat gitu ya. Termasuk diantaranya adalah sebuah perkara yang sangat penting untuk kita senantiasa laksanakan di dalam bulan Ramadan, karena sebagian orang memang menyebut bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Perkara itu adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Di mana interaksi kita dengan Al-Quran yang pertama itu adalah tilawah. Jadi tilawah kita pada Al-Quran itu adalah kita membaca Al-Quran tersebut, tentunya membaca dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu tajwid. Nah, kaidah membaca Al-Quran ini harus dipenuhi. Supaya apa? Supaya pertama memang bacaan kita benar. Ketika bacaan kita salah, memang bisa menjadikan artinya juga berubah. Maka kita tetap harus belajar, dan Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita. Beliau sudah hafal Quran, beliau sudah mendapatkan wahyu langsung dari Jibril, tetapi di bulan Ramadan beliau tetap memurojaah bacaan Al-Quran tersebut. Ya, bahkan Jibril datang setiap hari di bulan Ramadan untuk mentadarusi Al-Quran kepada beliau. Maka bagi kita yang sudah membaca, sudah tilawah, maka hendaknya ditingkatkan. Nah, ditingkatkan menuju kepada proses tadabbur. Nah, tadabbur itu adalah merenungkan ya, tentang kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Ya, jadi lafadz yang muncul, lafadz yang keluar dari lisan kita itu kan membawa pesan. Ya, ada pesan yang keluar bersama lafadz itu. Nah, lafadz itu suara. Nah, pesannya apa? Pesannya adalah kandungan makna yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Kita bisa mulai belajar untuk memahami kandungannya tersebut. Jika ada misalnya terjemahan, ya kita belajar dengan terjemahan itu. Syukur-syukur jika kita bisa belajar juga bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran. Nah, nantinya kita akan lanjutkan dengan mempelajari tafsir dan seterusnya, sehingga Al-Quran itu benar-benar terkuat. Apa kandungan yang ada di dalamnya, apa pesan yang ada di dalamnya, apa pelajaran yang ada di dalamnya, dan apa hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan mentadabburi Al-Quran ini atau merenungkan kandungan yang ada di dalamnya ini memang sebuah perintah di dalam Al-Quran sendiri. Seperti yang Allah katakan di dalam surat An-Nisa, afala yatadabbarunal Qur'an. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ya, Allah mempertanyakan kepada orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau merenungkan kepada isi Al-Quran. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan kalau seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, maka kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak di dalamnya. Nah, ini bisa kita ketahui ya, ada perselisihan enggak dari kandungan Al-Quran tersebut antara satu ayat dengan ayat lain, antara satu surat dengan surat yang lain. Kita baru tahu bahwa memang tidak ada perselisihan di dalamnya jika kita tahu kandungan yang ada di dalamnya. Kita ngerti. Tapi kalau kita nggak ngerti kan nggak tahu kita. Ya, apa mudah ini benar, ini salah, apakah ini cocok, ini enggak.
apakah ini bertentangan atau tidak. Nah, kalau kita tahu kandungannya, kita pasti akan mengatakan bahwa memang tidak ada pertentangan dari ayat-ayat yang Allah turunkan tersebut. Bahkan ya, mentadaburi Al-Quran ini ya, diibaratkan oleh Allah sebagai lawan dari orang yang hatinya terkunci. Ya, jadi kalau kita mentadaburi Al-Quran, hati kita terbuka. Tetapi kalau kita tidak mau mentadaburi Al-Quran, itu hati kita terkunci. Ya, seperti yang Allah katakan dalam surat Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau hati-hati mereka itu ada kunci-kuncinya. Nah, jadi agar hati kita tidak terkunci, diibaratkan oleh Allah sebagai hati yang terkunci, maka harus kita buka. Nah, kita buka itu dengan apa? Dengan merenungkan, dengan memikirkan, dengan menghayati apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Nah, sekarang kalau kita merasa atau mengaku sebagai orang awam, ya ada guru-guru, ada ustadz-ustadz yang bisa kita datangi untuk kita mendapatkan pelajaran darinya. Ya, misalnya Al-Quran sendiri memang merintahkan demikian. Ya, kalau kita orang awam memaksakan diri untuk memahami sesuatu yang memang kita nggak paham, ya salah artinya. Ya, jadi kita mendatangi kepada ustadz-ustadz, guru-guru atau syekh-syekh untuk mengetahui apa sesungguhnya yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, baik lewat pelajaran terjemah atau pelajaran tafsir atau pelajaran-pelajaran yang lain yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Nah, ini caranya banyak yang bisa kita lakukan. Nah, Allah Ta'ala juga mengatakan was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kalian kepada ahlul Quran jika kalian tidak tahu. Nah, jadi tadabbur Al-Quran ini memang sebuah garusan. Bahkan di dalam puji-pujian yang dari dulu sampai sekarang ini masih banyak yang memandangkan itu, atau lagu-lagu atau syair lah. Itu dikatakan bahwa salah satu di antara yang harus dilakukan itu adalah membaca Al-Quran dengan memahami apa yang terkandung di dalamnya, yaitu maca Quran angen-angen sak maknani, membaca Quran serta ya mengingat-ingat apa yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara tentang masa sahabat, ya sahabat Nabi SAW ya di saat itu memang tidak perlu belajar tafsir mungkin, tidak perlu belajar terjemah mungkin. Kenapa? Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Jadi ketika dibaca ya mereka tahu tentang apa yang dikandung di dalamnya. Ya, ketika mereka mendengar juga mereka tahu. Tetapi kita orang ajam, orang yang tidak berbahasa Arab. Maka untuk itu kita perlu proses pembelajaran tersendiri agar kita paham terhadap apa yang terkandung di dalamnya. Nah, karena apa? Nah, keuntungan, manfaat dari kita mengetahui isi Al-Quran itu banyak sekali. Ya, apa di antaranya? Yang pertama, tentu kecintaan Allah itu akan kita dapatkan. Kenapa? Karena interaksi kita kepada Allah yang paling baik itu memang dengan membaca Quran. Ya, ibaratnya, ya Al-Quran kan kalam Allah. Al-Quran kan perkataan Allah. Jika kita terus mendengar perkataan Allah, nah, terus merenungkan perkataan Allah, ya, maka kita tentu akan dicintai oleh Allah. Ada sebuah kasus yang ada di zaman Nabi yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu, ketika Nabi SAW memerintahkan kepada seorang untuk memimpin sebuah pasukan di dalam sebuah peperangan, maka dia selalu mengimami sholat dengan membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca surat lain. Jadi ketika sholat itu dia membaca misalnya Wadduha diakhiri dengan Al-Ikhlas. Kemudian mungkin membaca Al-Alaq diakhiri dengan Al-Ikhlas. Nah, jadi selalu dia lakukan seperti itu. Nah, kondisi ini akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Nah, kenapa? Ya, dia melakukan seperti itu, dilaporkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW perintahkan kepada orang sahabat, tanyakan kepadanya, kenapa dia melakukan itu? Ya, kenapa dia selalu membaca Al-Ikhlas tersebut? Maka setelah utusan itu datang kepadanya, ditanyakan kenapa kamu selalu membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca surat-surat yang lain. Maka dia katakan bahwa ya
li'annaha sifatur rahman. Karena sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu adalah sifat dari Ar-Rahman, ya, sifat Allah. Ya. Wa ana ahabbu an aqra'a biha. Dan aku suka untuk membacanya. Ya, jadi dia ngerti ya bahwa di dalam surat Al-Ikhlas itu adalah sifat-sifat Allah, sifat-sifat Ar-Rahman. Ya, misalnya Al-Ahad, kemudian As-Somad dan seterusnya itu. Ini kan sifat-sifat Allah. Dia paham, dia ngerti tentang itu, maka dia lazimkan itu karena apa? Karena dia suka, dia cinta kepada Allah dan juga sifat-sifatnya. Maka setelah hal itu dikabarkan kepada Nabi, Nabi pun mengatakan akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Beri kabar kepadanya bahwa sesungguhnya Allah juga mencintainya. Nah, jadi ini contoh kepahaman seseorang kepada Al-Qur'an akhirnya membuat dia cinta kepada Al-Qur'an. Nah, ketika dia cinta ada Al-Qur'an, maka Allah pun juga mencintainya. Nah, di dalam kebiasaan kita mungkin juga kita tertarik atau terpikat ya dengan surat-surat tertentu. Ya. Kita lazimkan membaca, kita sampai pahami artinya gitu ya. Ya, setiap hari atau setiap sholat sering kita ulang-ulang, nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW juga kadang-kadang membaca satu ayat di dalam sholat beliau dan itu diulang-ulang sampai panjang sekali. Ya, seperti dalam akhir surat Maidah itu beliau katakan demikian itu. Nah, karena apa? Ada tadabbur, ada proses tadabbur. Ya, jadi ada proses perenungan dari ayat-ayat yang dibaca. Dari proses perenungan itu dia paham, dia ngerti. Ya, bahkan mungkin dia tersentuh hatinya. Akhirnya dia cinta kepada apa yang ada dalam Al-Qur'an itu. Nah, kecintaan kepada Al-Qur'an itu menjadikan Allah pun mencintainya. Nah, ini adalah keutamaan yang pertama. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an kemudian mentadaburi, merenungkan, itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Ya, mungkin proses ini ya meningkat, artinya dari proses awal kita sekedar membaca, meningkat ke tingkat berikutnya yaitu kita membaca sambil mentadaburi. Kita membaca sambil merenungkan. Ya, jadi kalau kita membaca saja memang berpahala, memang punya manfaat dan itu memang tidak bisa tidak pahala yang sangat besar akan didapatkan. Tetapi alangkah baiknya jika proses itu berlanjut kepada tadabbur ya. Nah, banyak ustadz, banyak ulama atau banyak kiai, banyak syekh yang mungkin paham dengan hal itu. Nah, kita bisa bertanya, kita bisa belajar kepadanya agar Al-Qur'an itu tidak keluar berupa kata-kata belaka atau lafaz belaka, tetapi ada pesan yang kita tangkap di dalam hati kita. Nah, kemudian yang kedua, nah proses tadabbur Al-Qur'an bagi kita, bagi orang yang awam ya atau orang azam, bagi kita yang awam atau azam selain berbahasa Arab itu memang membutuhkan belajar. Ya. Kalau sahabat Nabi begitu dibacakan dia paham. Ya, begitu membaca dia paham karena memang bahasa mereka. Tapi kita mereka. Ya perlu proses untuk belajar. Nah, proses belajar ini akan menjadikan kita sebagai orang yang terbaik. Ya, jadi proses belajar Al-Qur'an saja akan mendudukkan kita sebagai orang yang terbaik. Jadi pertama dapat kecintaan Allah, kemudian yang kedua dapat posisi sebagai manusia yang terbaik. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ini ada dua oknum yang akan mendapatkan posisi, mendapatkan kedudukan sebagai orang yang terbaik, yaitu orang yang belajar dan mengajarkannya. Nah, proses belajar membaca sudah tuntas, proses belajar memahami ya kita lakukan. Nah, ini akan menjadikan kita sebagai manusia yang terbaik ya. Kemudian juga yang ketiga adalah kita memang kalau kita menyatakan cinta itu memang kita butuh bukti ya. Kalau cinta yang kita ucapkan dengan mulut kemudian tidak ada bukti, kalau zaman dulu namanya cinta gombal, nggak tahu sekarang simpel apa namanya gitu ya. Cinta palsu. Cinta palsu. Ya, itu disebut dengan cinta gombal ya. Ya, jadi kalau kita mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah ya, maka cinta itu harus dibuktikan. Dan salah satu bukti bahwa kita mencintai Allah itu adalah kita melazimkan untuk berinteraksi dengannya. Ya, berinteraksi dengannya. Ya Allah memang sudah dekat pada kita, apalagi kita mau dekat kepadanya, maka lebih dekat.
Ya, seperti disebutkan di dalam Al-Baqarah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ya. Jadi Allah dekat dengan kita dan menjadi lebih dekat lagi kalau kita mau mendekat kepadanya. Ya. Nah, di antara orang yang disebut sebagai orang yang mendekat diri kepada Allah itu adalah orang yang mencintai kepada Allah dan Rasulnya, dan cara untuk mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah ya falyandur fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan maka jika dia memperhatikan kepada Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia mencintai Al-Qur'an. Maka itulah ya menjadikan dia disebut sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kita cinta Al-Quran, kita perhatikan Al-Quran, akan menjadikan kita sebagai orang yang cinta Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Baik. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan kedudukan yang ketiga, yaitu bukti bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Jadi kondisi ini tentu kondisi yang kita inginkan, karena kedekatan kita kepada Allah berarti sebuah rahmah. Nah, jauhnya kita kepada Allah berarti sebuah adab. Nah, masa yang tidak terlalu lama ini, terutama Ramadan ini, yang tadi sudah kita sebutkan, hampir berakhir sepertiga bagian yang pertama. Sebentar lagi kita masuk sepertiga bagian kedua, dan itu tidak lama. Ya, itu berjalan cepat sekali. Nah, kalau kita sia-siakan, kalau kita abaikan, tentu banyak kerugian, banyak kesia-siaan, banyak yang tidak bermanfaat yang kita kerjakan. Maka hendaklah kita manfaatkan, terutama ya memperdalam kajian-kajian kita terhadap Al-Qur'an. Ya. Baik Ustadz, nanti kita akan lanjutkan apa merhati Prawasalina dan membuka line interaktif kita di 336-600 ataupun 02. Ini saya bacakan dulu ya, di jalur WhatsApp ya, yang sudah kami terima apa merhati Prawasalina dari Pak Ahmad Sumaji. Ustadz, kenapa perintah puasa menggunakan kalimat kutiba? Kok enggak furido? Apa tujuannya kira-kira Ustadz? Nah, gitu Ustadz. Ya, di dalam surat Al-Baqarah memang disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, kalau kutiba ini juga disebutkan oleh Allah di dalam beberapa hukum-hukum. Misalnya kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Itu tentang hukum berwasiat. Nah, juga disebutkan dengan kata kutiba. Secara bahasa kutiba itu berasal dari kata kataba. Kataba itu artinya menulis. Ya, kutiba artinya dituliskan. Nah, kata farodo itu memang juga bermakna hampir sama. Ya, jadi makna secara umum dengan kutiba itu bisa ya nantinya bermakna yang sama, yaitu diwajibkan atau difardukan. Farodo itu artinya juga ditetapkan, ya menetapkan farodo. Ya, misalnya al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farodo fihinal hajja. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Ya, maka barang siapa yang menetapkan diri untuk berhaji, nah di situ disebutkan penetapan. Jadi kata kutiba, kataba dan kata farodo itu bisa mempunyai makna yang sama, atau secara umum punya makna yang sama, yaitu wajib, sesuatu yang wajib. Kemudian kutiba disebutkan dalam bentuk mabni majhul, artinya bentuk pasif, itu memang punya tujuan-tujuan tertentu, seperti halnya kutiba alaikumul qital gitu ya. Nah, itu tanpa menyebutkan pada fa'ilnya yang menunjukkan bahwa Allah itu memang dekat. Jadi tanpa menyebutkan dirinya, hamba sudah tahu siapa yang merintahkan kepada dirinya. Nah, secara khusus penyebutkan kutiba pada puasa itu, karena kutiba itu kan bentuknya tulisan, telah dituliskan, atau ditetapkan. Nah, kalau bahasa bebasnya telah ditetapkan secara tertulis. Nah, tulisan ini kan sesuatu yang lebih pasti, yang sifatnya tetap. Ya, kalau dalam bahasa sekarang kan tulisan itu
lebih otentik ya, lebih kuat kesannya itu. Ya, kemudian juga bisa disebutkan dengan berlangsung berturut-turut atau bersambung. Jadi nggak cepat hilang ya. Kalau lisan itu kan cepat hilang. Kalau tulisan kan lebih awet. Jadi disebutkan dengan kata kutiba itu antara lain manfaat atau faedahnya adalah bahwa hamba itu merasa bahwa ketetapan Allah ini bersifat lebih pasti. Ya, bukan berarti yang farodo nggak pasti, ini pasti juga, tapi kesannya lebih pasti. Dan perintah itu bersifat sambung menyambung atau terus menerus. Ya, karena apa? Karena sifat tulisan memang lebih awet daripada sifat lisan. Nah, contoh misalnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi kewajiban yang berlangsung terus gitu, berlangsung bersambung-sambung gitu. Nah, itu ada kutiba. Adapun farodo itu sifatnya perintah secara lisan, ya, tidak lewat tulisan. Yang sifatnya itu adalah perintah langsung, ya. Jadi karena puasa ini memang sebuah kewajiban yang memang sudah lazim. Nah, beda dengan yang lain. Kalau haji nggak setiap tahun kita ingat, ya. Walaupun mungkin kita masih sudah punya harta, punya kecukupan, nggak selalu ingat. Tetapi kalau puasa kita mesti selalu ingat, ya. Oh, masuk Ramadan puasa. Oh, masuk Ramadan puasa. Setiap tahun datang Ramadan kita masih ingat. Nah, itu kesannya memang lebih bersifat tulisan yang langgeng, tulisan yang awet, yang selalu teringat kepada kita itu. Nah, itu diantara manfaat penyebutan kutiba dan farodo. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bagaimana lanjutannya? Ini kemarin sempat ya Ustadz ya, kemarin sempat ada yang terpotong ya, yang mana pertanyaan dari Bu Iis kemarin Ustadz, ketika hukum seorang murid laki-laki yang sudah balik itu bersalaman dengan guru ngajinya yang perempuan Ustadz, soal wudhu nih batal apa enggak ini Ustadz kemarin? Ya baik, kemarin agak salah menangkap pertanyaan ya, jadi saya berpikir tentang hukum salamannya ya. Ya, kalau hukum salamannya kan memang disebutkan di dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Tabrani. Rasulullah SAW mengatakan la an yud'ana fi ra'si akadikum bimihyatin min hadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan la takhilul lahu. Ya. Bahwa kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan paku dari besi, maka itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Nah, jadi hukumnya memang diharamkan kalau menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Kita biasa menyebut dengan perempuan yang bukan mahram. Ya, jadi adapun tentang masalah wudhunya, apakah batal bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram tersebut? Nah, ini bermula dari ayat Al-Quran yang berbunyi aula mastumun nisa. Nah, kata aula mastumun nisa ini dipahami secara berbeda oleh para ulama. Ya, karena apa? Karena memang ada lafadz, ya, itu perbedaan qiraah ya, perbedaan qiraah. Ada yang mengucapkan aula mastumun nisa dengan pendekkan huruf lam, ada yang mengucapkan aula mastumun nisa dengan memanjangkan huruf lam, aula mastumun nisa. Memang secara bahasa mempunyai perbedaan arti. Ya, kalau lamastumun nisa itu diartikan sebagai bersentuhan kulit, ya. Jadi kita bersentuhan kulit antara kita dengan orang lain. Kalau aula mastumun nisa itu dipahami sebagai orang yang bersentuhan dalam makna majas, makna kias, ya, yaitu orang yang hubungan suami istri. Itu disebut sebagai orang yang bersentuhan itu. Nah, maka dari sini yang mengartikan, yang membaca aula mastumun nisa itu mengatakan bahwa tidaklah batal wudhu jika kita bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Ya, tetapi yang mengartikan aula mastumun nisa itu mengatakan bahwa batal wudhunya jika seorang laki-laki bersentuhan kulit dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya atau perempuan yang mahram. Nah, sekarang mana yang lebih tepat? Nah, kalau kita lihat di dalam hadis, kita jumpai bahwa Rasulullah SAW ya pernah mencium salah seorang di antara istrinya
dan beliau dalam keadaan sudah berwudu untuk sholat, tapi beliau tidak berwudu kembali. Nah, beliau langsung sholat setelah mencium istrinya. Kemudian juga terdapat di dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW suatu malam ini hilang dari tempat tidurnya, kata bahasanya Aisyah menghilang, hilang dari tempat tidurnya. Ya, tidak tidur di ranjangnya, tetapi ternyata beliau sholat. Nah, kemudian Aisyah mencari kepada Rasulullah SAW. Di saat itu, ini kan belum ada lampu, rumah-rumah cenderung gelap. Nah, Rasulullah SAW meraba, Aisyah meraba-raba. Ternyata kaki Rasulullah SAW kesentuh tangan Aisyah, dan Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya. Nah, itu akhirnya dianggap bahwa bersentuhan kulit ini tidak membatalkan sholat atau tidak membatalkan wudhu. Nah, tidak batal wudhunya, tetapi dilarang jika itu dilakukan kepada perempuan yang bukan mahram. Nah, ya memang kalau kita ikuti pada pendapat para fuqaha, ya memang Imam Syafi'i misalnya mengatakan batal wudhu jika menyentuh tanpa sekat, karena memahami mengucapkan kata aula mastumunisa tadi dengan lamastumunisa yang berbeda tadi. Kalau Malik Syekh mengatakan batal jika ada syahwatnya, ada rasa senang, ada rasa nikmat, itu batal. Tapi kalau Abu Hanifah mengatakan tidak batal, karena Abu Hanifah memang memahami bahwa aula mastumunisa itu adalah kias bagi orang yang bersetubuh atau hubungan suami istri, ditambah lagi dengan hadis-hadis tadi mengatakan bahwa menunjukkan bahwa Nabi SAW mencium istrinya, Aisyah memegang kepada kaki Nabi, dan beliau tidak berwudu kembali. Baik, karena ini posisinya adalah guru dan murid ya. Nah, muridnya sudah balik ya Ustaz. Ya, walaupun guru dan murid, walaupun guru ngaji atau guru sekolah, posisinya kan antara mahram dan bukan mahram. Jadi nggak ada bedanya. Nah, kalau kita paksakan untuk mengatakan nggak apa-apa, ya kita nggak tahu hati orang kan. Nah, kasus yang terjadi kan ya banyak sekali kan. Antara orang yang beda usia, antara guru dan murid dan yang lain-lain, yang akhirnya jatuh kepada perkara yang diharamkan. Baik Ustadz, kita terima dulu ini penelpon, ada siapa? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, sudah masuk ini. Baik, mungkin ada sedikit trouble kah? Bisa dicoba lagi nih ya di 336-600 ataupun 087771000. Pemerhati ya, sambil ini di chat juga kemarin masih banyak yang tersisa ini Ustadz, yang mana kita coba satu persatu ya, cicil. Dari Mirza Bahanan ini di Lumajang. Ustadz mau tanya, kalau ada seorang janda terus dia menikah dengan wali hakim yang bukan keluarganya, padahal keluarganya sendiri masih lengkap. Bagaimana itu Ustaz? Ya, jadi ini memang ada perselisihan ya pendapat di kalangan ulama tentang status wali. Ya. Nah, kalau di dalam hadis memang disebutkan la nikaha illa biwaliyin. Nah, diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Rasulullah SAW mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya. Kemudian sebagian ulama menilai hadis ini tidak sahih. Ya. Sehingga mereka pun akhirnya menghasilkan hukum yang lain. Nah, tidak sahihnya apa? Ya memang tidak sahih dalam arti secara ilmu hadis tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Ditambah lagi ada beberapa riwayat lain di zaman Nabi di mana ada kasus-kasus wanita menikah dengan tanpa wali. Contoh misalnya ketika ada seorang perempuan datang kepada Nabi, dia katakan bahwa aku menghadiahkan diriku, aku menghibahkan diriku kepadamu. Maka Rasulullah SAW melihat pada perempuan itu dan beliau tidak berminat. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang ada di belakang beliau katakan bahwa jika engkau tidak mau maka nikahkan aku dengannya. Maka Rasulullah SAW pun katakan kepada laki-laki itu, apa yang kamu miliki? Dia katakan, aku nggak punya apapun. Kemudian Rasulullah perintahkan pulang, ya, cari, barangkali kamu memiliki sesuatu.
Dia pulang kemudian datang lagi kepada Rasulullah, dia katakan bahwa aku tidak punya apapun kecuali hanya ini. Ya. Ini apa? Ini yaitu selembar kain yang kemarin kita sebutkan bahwa sahabat itu banyak yang pakainya hanya selembar kain yang cukup disarungkan gitu saja. Ya, aku tidak punya apapun kecuali ini. Walaupun, nah di dalam riwayat lain disebutkan terompah. Nah, riwayat lain disebutkan dengan cincin besi. Nah, tapi dia mengatakan nggak punya kecuali hanya ini. Rasul mengatakan padanya, apa yang bisa kamu perbuat dengan pakaianmu itu? Yang jika kamu pakai untuk mahar istrimu, kamu nggak bisa berpakaian. Dan jika kamu pakai, kamu tidak bisa memberikan mahar untuk istrimu. Maka pemuda itu ya mungkin kecewa ya, atau mungkin nggak enak gitu. Lantas Nabi katakan, apakah kamu hafal ayat ini dan ini? Ya, maka dia katakan iya. Ya, maka Rasulullah SAW pun menikahkan dia dengan perempuan tersebut. Dan beliau katakan bahwa nakahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Nah, disebutkan dalam riwayat Bukhari. Nakahtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan kamu dengannya dengan Al-Qur'an yang ada padamu. Artinya maharnya itu adalah bacaan Al-Qur'an yang diajarkan kepada istrinya. Nah, ini merupakan dalil bahwa Nabi SAW yang saat itu bukan wali dari perempuan itu menikahkan perempuan itu. Padahal ya, orang tuanya masih ya ada. Bisa jadi ada. Nah, ini jadikan dalil bahwa di zaman Nabi ada kasus di mana ada pernikahan dengan tanpa wali. Ya, jadi Nabi kan sebagai hakim nanti disebut sebagai wali hakim. Nah, jadi menyikapi hadis ini, yang menyatakan hadis ini sahih mengatakan bahwa la nikah illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali, maka mereka katakan bahwa wali itu adalah syarat nikah. Nah, ini pendapat dari Syafi'i, ya, Malik, Ahmad dan pendapat jumhur. Ya, rukun nikah. Jadi nikah tanpa wali itu enggak sah menurut mereka demikian. Tetapi sebagian yang mengatakan hadis ini dhaif berpendapat lain. Nah, pendapatnya apa? Pendapatnya adalah wali bukan rukun nikah tetapi kewajiban dalam nikah. Nah, kewajiban itu apa? Kalau rukun kan berkonsekuensi sah dan tidaknya pernikahan. Kurang rukunnya, tidak dikerjakan rukunnya atau syaratnya, maka nikah tidak sah. Tapi kalau kewajiban tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya, tetapi pengaruhnya adalah dosa dan tidaknya. Jadi seringan-ringannya hukum, orang yang menikah dengan tanpa wali itu adalah berdosa, seringan-ringannya hukum. Nah, seberatnya bahwa dikatakan bahwa nikahnya tidak sah, ya gitu ya. Jadi kalau kita masih mungkin ada wali ya wali, ya orang walaupun tua sendiri ya memang bukan orang tua saja. Jadi ini di dalam Al-Quran hadis memang tidak disebutkan tentang siapa saja wali itu, nggak ada. Nah, Al-Quran nggak menyebutkan, hadis juga tidak menyebutkan. Tapi urutan-urutan dalam ikatan keluarga kan? Yang diutamakan ini para ulama berselisih pendapat. Tetapi wali itu adalah orang-orang yang memang kekerabatannya paling dekat dari perempuan tersebut, yaitu dari kalangan laki-laki yang paling dekat. Nah, dari kalangan laki yang paling dekat ini ya berbeda para ulama menyikapinya. Contoh misalnya kalau Syafi'i itu mengatakan bahwa yang paling dekat ya bapak. Ya, bapak ini adalah paling dekat dengan si perempuan tersebut. Tetapi kalau Hanafi berbeda. Hanafi mengatakan bahwa yang paling dekat itu ya anak laki-laki, ya. Kakak atau adik? Anak laki-laki, ya. Jadi ini contoh perbedaannya. Misalnya si mohon maaf ini seorang janda tadi punya anak. Ya, janda ini punya anak, ya. Maka menurut Syafi'i yang lebih berhak untuk menikahkan itu bapak dari janda tersebut. Tapi menurut Hanafi yang lebih berhak menikahkan adalah anak dari janda tersebut. Ya. Nah, mana lebih cocok? Ya memang karena nggak ada ketentuan khusus di dalam Al-Quran. Hanya lazimnya kalau di dalam masyarakat kita lebih mendahulukan bapak. Ya. Karena anak bisa dianggap kurang lazim atau kurang layak gitu. Apalagi anak yang baru balik misalnya gitu ya. Tapi kalau bapak itu dianggap sudah punya kewenangan gitu. Nah, di masyarakat memang demikian. Dan ini contoh dari perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut karena memang tidak ada ketentuan yang jelas dari Al-Quran maupun hadis. Nah, analisanya itu adalah siapa mereka yang lebih dekat kekerabatannya kepada si perempuan tersebut. Ya, jadi kalau tetap diupayakan dulu, jika
wali itu masih ada, maka hendaklah dengan wali. Hmm. Jadi kalau nggak ada, ya baru diusahakan dengan wali hakim. Jadi contoh misalnya siapa kerabat yang masih ada tadi disebutkan kan, ada kerabat yang masih ada ya antara lain ya bapak, kakek, saudara laki-laki, Paman. anak laki-laki, paman, terus keponakan, anaknya paman itu bisa itu. Itu diantara kekerabatan-kerabatan yang Ya. dekat itu. Baik, baik. Itu yang diutamakan begitu ya. Ya. Baik, nanti kita lanjut lagi pemerhati Prosolina karena saya ingin ingatkan dulu kebersamaan kita masih didukung oleh Universitas